Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Harli Indra. Di sini saya akan menjelaskan tentang divestasi. Pertama-tama, dari segi definisi, divestasi adalah proses pelepasan, penjualan, atau pemisahan aset unit usaha atau investasi yang sebelumnya dimiliki perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk tujuan strategis maupun finansial, seperti efisiensi, perbaikan kinerja, atau relokasi modal ke sektor yang lebih produktif. Dari definisi tersebut kita bisa mendapatkan alasan dan tujuan investasi yang pertama, alasan atau tujuan strategis yaitu fokus pada core bisnis, meninggalkan unit yang kurang relevan. Yang kedua itu finansial, yaitu menghasilkan arus kas untuk memperkuat likuiditas. Yang ketiga operasional, yaitu memperbaiki efisiensi dan menata ulang struktur organisasi. Dan yang terakhir itu regulasi, yaitu mematuhi ketentuan anti monopoli persaingan usaha ataupun atur kepemilikan. Bentuk-bentuk divestasi itu terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama penjualan aset atau aset sale, yaitu seperti namanya menjual aset fisik seperti mesin, tanah, bangunan, dan aset keuangan. Yang kedua penjualan unit bisnis atau spin off atau carve out, yaitu memisahkan unit menjadi entitas baru atau menjual saham unit tersebut. Yang ketiga likuiditas unit bisnis, yaitu menghentikan kegiatan atau menjual asetnya secara terpisah. Dan yang terakhir itu divestasi keuangan, yaitu menjual kepemilikan pada surat berharga atau investasi portofolio. Yang dari hal tersebut kita bisa mendapatkan dampak pada laporan keuangan. Yang pertama itu pada dampak badan neraca atau balance sheet, yaitu aset yang divestasikan dikeluarkan dari pos aset sehingga aset pada laporan keuangan berkurang dari sebelumnya. Yang kedua perubahan posisi kas jika penjualan menghasilkan penerimaan. Jadi ketika aset yang kita divestasikan itu lebih untung daripada mengalami keuntungan dari nilai wajarnya, maka posisi kas kita akan bertambah. Yang ketiga potensi penurunan likuiditas jika beban terkait ikut dilepas. Jadi misal seperti tanah ataupun misal seperti bangunan ataupun kendaraan atau inventaris lainnya, jika asetnya dilepas maka kita tidak perlu menanggung beban atas penyusutannya. Jadi atas hal tersebut liabilitas tersebut bakal berkurang sehingga menaikkan nilai asetnya. Yang kedua itu dampak pada laporan laba rugi atau income statement. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku, akan pelepasan aset tersebut akan menjadi gain on disposal ataupun pendapatan atas pelepasan aset. Jika harga jual lebih rendah daripada nilai buku, akan menjadi loss, yaitu rugi pada pelepasan aset. Terus pengurangan beban depresiasi dan amortisasi di periode berikutnya. Jadi ketika sudah dijual, maka untuk biaya amortisasi pada periode berikutnya tidak akan dihitung kembali karena sudah bukan menjadi hak milik perusahaan. Yang ketiga laporan pada arus kas, itu masuk pada arus kas dari aktivitas investasi. Jadi dari hasil divestasi tersebut uang kas yang kita terima akan masuk kepada bagian arus kas aktivitas investasi, yang dimana meningkatkan arus kas bersih bila harga divestasinya tinggi. Jadi ketika pelepasan aset tersebut atau divestasi tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi, maka kita akan mengalami penaikan kas. Dan secara arus kas itu adalah hal yang bagus. Dan yang keempat itu catatan atas laporan keuangan. Dampaknya adalah penjelasan tentang alasan divestasi, nilai tercatat, metode penilaian, dan dampaknya. Jadi dalam sebuah laporan keuangan, pada catatan atas laporan keuangan harus dijelaskan apa alasan divestasi tersebut, berapa nilai tercatatnya, dan apa yang dilakukan untuk melakukan metode penilaiannya sehingga mendapatkan nilai wajarnya, dan apa dampaknya pada perusahaan jika setelah dilakukan divestasi tersebut. Dari hal tersebut kita bisa mendapatkan pertimbangan manajerial. Sebelum divestasi, manajemen perlu mengevaluasi. Yang pertama, evaluasi nilai aset. Kita harus menilai ulang nilai aset tersebut untuk memastikan harga jual yang optimal, dampaknya terhadap kinerja perusahaan jangka panjang, konsekuensi operasional dan hubungan dengan stakeholder jika dilakukan investasi, dan evaluasi pajak, apakah capital gain atau kita harus melihat dari PPN dan PPh-nya, apakah sangat worth it untuk dilakukan atau tidak. Divestasi yang baik adalah ketika pelepasan aset meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan atau value creation, di mana berarti divestasi yang baik itu bisa kita bilang secara gamblang adalah divestasi yang membuat perusahaan lebih baik secara finansial.
Akan tapi di lain sisi kita bisa melihat risiko divestasi, yaitu potensi kehilangan pendapatan dan unit yang dilepas, ketidakstabilan operasional dan fluktuasi reputasi bisnis bila divestasi dianggap sebagai tanda kelemahan. Dari hal tersebut bisa kita simpulkan yaitu divestasi adalah alat strategis dalam manajemen laporan keuangan untuk menata portofolio aset dan memperbaiki posisi keuangan. Dan menguatkan fokus bisnis. Dampaknya tercermin langsung pada neraca, laba rugi, arus kas dan catatan laporan keuangan, sehingga memerlukan perencanaan dan evaluasi menyeluruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.